cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di. Jumpa Pak Tony. Ibu Ayu rupanya. Oh ya. Iya, jumpa kita ini. Iya. Apa Dari mana Ibu Ayu? jalan-jalan Pak, biasa bawa anak. Oh gitu. Singgahlah sebentar. Nih. Cerita dulu. Kan nggak buru-buru. Enggak, untuk Pak Tony enggak lah. Iya. Apa ini apa cerita? Singgahlah duduk dulu Ibu. Nah, ini sudah duduk Pak. Minum kita minum. Iya. Silakan diminum ini Bu. Udah saya siapkan juga tadi teh manis dinginnya itu kan. Ya, Tahu enak saya karena Ibu sekali. Ayu mau lewat itu kan. Gini Bu Ayu. Iya, cerita. Ada nih saya mau cerita nih Ibu Ayu. Masalah Hari Guru kemarin. Kenapa Hari Guru kemarin? Kita sama upacara ya Pak ya? Iya, tuh kan sama kita kebetulan kan HGN kemarin kan kita laksanakan di sekolah Ibu Ayu. Jadi kamilah berkunjung ke rumah Ibu Ayu gitu kan. Iya benar. Jadi kan dalam pelaksanaan kemarin ada beberapa hal itu yang ndak ini ndak sesuai sama yang saya harapkan gitu loh Bu Ayu. Nggak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal apa ini Pak? Kayaknya seru ini. Tentang apa ini? Iya. Upacaranya? Dalam hal pelaksanaan upacara bendera. Jadi ada beberapa hal yang ndak sesuai dengan apa yang sudah kita upayakan gitu loh. Oh, Bapak jadi petugas upacara bendera kemarin ya Pak ya? Iya, Ibu Ayu kan nampak kemarin saya yang jalan gerak-gerak gitu kan. Nah itu. Coba Ibu bayangin itu udah latihan 2 hari. Sebenarnya kepingin tampil sempurna tapi jadinya begitu kan nggak enak lah jadinya. Iya. Kalau boleh tahu penyebabnya kenapa itu Pak bisa kayak gitu? Iya, penyebabnya banyak sih Bu, karena terlalu banyak beban, terlalu banyak pekerjaan dalam pelaksanaan upacara tersebut dibebankan sama saya. Jadi Ibu kita kan ada penyerahan piagam penghargaan itu untuk guru-guru yang sudah purna tugas. Jadi untuk piagam itu pekerjaan saya itu Bu sampai malam, jam 1 malam. Ditambah lagi paginya ditelepon lagi sama ketua K3S bahwasanya benderanya belum ada. Disuruh beli bendera lagi di toko. Sudah kita upayakan ke toko tersebut, tapi ternyata tokonya nggak buka. Jadi ambil inisiatif lain. Nah, bagaimana kalau pinjem bendera sekolah yang terdekat dulu, yang benderanya besar dan bersih yang bisa dipakai kan begitu. Jadi sampai waktu mau pelaksanaan itu protokol upacara sudah membacakan tertib acara katanya kan. Benderanya belum datang, apa nggak pening kita? Disuruh tahan berseberangan tempatnya, jadi aduh gimana, makanya jadi beban sama saya karena semua dibebankan sama saya Bu. Gimana itu Bu? Karena banyak kali berarti ya Pak, tanggung jawab Bapak berarti banyak yang diurus untuk melaksanakan kegiatan itu berarti ya Pak? Iya Bu. Karena kan kegiatannya juga skalanya lumayan ya Pak, untuk tingkat kecamatan kan? Iya, sebenarnya lumayan kan itu tingkat kecamatan Simpang Kanan kan. Jadi bergabung pula itu seluruh sekolah dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA, SMK. Nah, jadi lumayan besar sih sebenarnya skala acaranya. Gitu. Jadi
Kalau misalnya lah Pak, mau kita bikin acara lagi seperti itu, kira-kira supaya jangan seperti itu lagi, menurut Bapak maunya gimana gitu? Solusinya Bapak kepengennya apa? Kalau seandainya dibuat lagi seperti itu, Bu, saya pengennya dari rapat awal, dari pembentukan awal itu, rapat itu langsung dibentuklah kepanitiaan pelaksana. Jadi langsung dibagi siapa ketua, siapa seksi perlengkapan, siapa seksi bagian ini itu. Jadi semua bisa menanggung dengan pekerjaannya. Jadi tidak satu dua orang dibebankan dengan beberapa macam kegiatan, karena kan ini skalanya bukan skala sekolah pribadi gitu kan, ini skala kecamatan, jadi banyak sekolah yang terlibat gitu kan. Jadi kalau bisa dilibatkanlah semua, kolaboratif lah sama kawan-kawan dari sekolah lain semua begitu kan, yang diayomi sama PGRI. Jadi nggak nggak menumpuk seperti saya kan kemarin kebagian ya, petugas upacara itu dibebankan kepada guru penjas. Itu sudah kita upayakan, kita arahkan semua guru penjas. Ya terakhir yang datang memang cuman ada 12 orang, cuman kita pakai formasi 9, jadi kita pakai formasi 9. Jadi kepengennya sih sebenarnya untuk kedepannya, aksi kedepannya itu ya disusunlah perencanaan itu secara matang untuk pelaksanaannya, biar nggak mengecewakan hasilnya begitu, Bu. Terus kalau Bapak, menurut Bapak, yang ingin Bapak libatkan gitu, selain anggota PGRI, kira-kira siapa gitu Pak, biar bisa membantu, biar rame, biar sukses gitu. Kira-kira menurut Bapak siapa yang bisa membantu itu? Oh, banyak sih, Bu. Itu kan setiap sekolah itu kan punya guru semua. Rata-rata kan kelasnya itu banyak, rombelnya banyak, berarti kan gurunya banyak gitu kan. Jadi ya setiap guru ya maunya ikut terlibat lah di situ. Semua guru yang tergabung di dalam PGRI Simpakanan itu ya ikut terlibat dalam kegiatan. Karena apa? Karena ini acara bukan untuk kita pribadi, ini acara untuk kita, ditambah lagi dengan Sekolah Ibu Ayu. Kebetulan Sekolah Ibu Ayu tuan rumah, seharusnya semua guru yang ada di Sekolah Ibu Ayu itu dilibatkan dalam kegiatan. Walaupun kemarin kan kita sama-sama tahu acaranya hampir bentrok berbarengan dengan acara sekolah tentang HGN juga gitu kan. Ya apa salahnya kolaboratifkan saja. Walaupun kemarin memang sudah kolaborasi antara peserta didik di Sekolah Ibu Ayu sama guru-guru yang ada di kecamatan tersebut gitu kan, Bu. Kolaborasi lah. Ya, memang maunya bagi tugas gitu ya Pak ya, kolaborasi gitu ya. Jadi gotong royong supaya pekerjaannya pun ringan gitu, maksud Bapak gitu ya Pak ya. Iya. Wah, mudah-mudahan memang seperti itu bisa nanti, mudah-mudahan bisa terlaksana lebih meriah lagi kalau begitu nanti ya Pak, kalau karena memang ada kolaborasi, ada kerjasama gitu kan, jadi kegiatannya bisa lebih meriah gitu ya Pak ya. Ya iyalah Bu, udah pasti kalau semua guru dia terlibat aktif di situ, kolaboratif, wah acara pasti bisa lebih sukses dari acara kemarin. Dan tenda itu bukan cuma kita pasang satu, pasti banyak kita pasang tenda. Karena banyak yang mau bekerja. Ini kan kemarin kan enggak. Siapa yang bekerja, yang nonton, yang tidak. Yang hanya ikut upacara. Jadi ya gimana gitu kan. Maunya saya itu ya seperti yang Ibu bilang tadi, kolaboratif seluruh guru yang ada di Kecamatan Simpang Kanan. Nah, jadi acara itu bisa berjalan dengan baik. Wah, kalau seperti itu saya ngebayangin kegiatannya bakalan sukses, bakalan besar nanti tuh ya Pak ya, bakalan meriah gitu ya kalau semuanya bekerja, tendanya banyak, upacara kita teduh gitu ya Pak ya. Iya, upacaranya nggak kepanasan itu kan. Ya kepanasan, rame-rame kita di bawah tenda, wah saya membayangkannya meriah gitu Pak. Wah kalau kayak gitu berarti saya nggak sabar dong nunggu tahun depan. Sabarlah setahun lagi Bu. Nanti kita aksikan lagi yang sebenar-benarnya aksi begitu kan. Nah, cuma dengan catatan ya semua bekerja gitu kan. Nah, jadi bisa tanggung jawab apa-apa tanggung jawab yang dikasihkan sesuai dengan susunan kepanitiaan. Tanggung jawab apa yang telah diamanahkan itu gitu kan. Tidak usah melebar kemana-mana.
Yang ini nanti bantuin ke sana, nanti bagian ini bantuin ke sana, nggak usah, kerjakan saja bagiannya masing-masing. Kalau begitu saya yakin Bu, wow pasti mantap nanti itu. Mantap. Kalau saya pun udah ngebayanginnya mantap itu nanti. Saya pun Iya ikut bantu gitu. Depan lah mudah-mudahan kita buat ini kan Pak, karena kita ulang tahun nanti tahun depan lagi nanti kita ulang tahunnya. Iya, iya, insya Allah lah Bu, insya Allah. Insya Allah kalau kita sama-sama panjang umur semua, tahun depan nanti kita perbaiki cara metode pelaksanaan, jadi biar berjalan dengan baik. Wah, seru ini sepertinya, nggak sabar saya menunggu nanti tahun depan ini ya. Wah, seru kali ceritanya Pak. Mudah-mudahan tahun depan nanti bisa jumpa. Amin, amin. Amin, 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 amin. Gitu. Mudah-mudahan nanti tahun depan biar bisa nanti sukses, nanti kita ikut sama-sama bantu nanti. Siap dari situ kita nongkrong gimana gitu rame-rame gitu ya Pak ya tahun depan mudah-mudahan ya. Mantap Bu. Wah, itu usulan yang bagus itu. Nanti selesai upacara langsung kemana gitu kan. Wah, mantap. Mudah-mudahan lah Bu. Mudah-mudahan semua panjang umur bisa sampai ke tahun depan masih bisa sama-sama kita laksanakan Hari Guru Nasional bersama-sama. Amin. Ini seru kali cerita sama Bapak ini. Nggak sabar saya lihat gimana pelaksanaannya nanti untuk tahun depan. Ya lah Bapak, Bu, berhubung ini anak saya mau minta jalan lagi. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi ya cerita gitu. kita ya. Iyalah. Terima kasihlah Bu atas waktunya. Mau pula mendengarkan curhat saya sebentar tadi. Karena memang itu ada unek-unek juga itu dari kemarin nyari Ibu Ayu ini kemana mau cerita nggak lewat-lewat gitu kan. Ini kebetulan lewat dipanggil. Jadi ya itulah terima kasih waktunya Ibu Ayu. Ya kalau mau bergerak silakan bergerak. Hati-hati di jalan. Oke, terima kasih juga Pak atas ceritanya, seru sekali. Mudah-mudahan kita bisa praktek nanti kegiatan itu nanti rame-rame ya Pak ya. Sampai jumpa lagi nanti. Entah kapan nanti kita jumpa lagi ya Pak. Terima kasih ceritanya. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Hati-hati. Loh, Ibu Ayu itu Ibu Ayu. Sini dulu. Oh ya. Oke Pak. Jalan nggak lihat-lihat, asik lurus saja, tengok kanan kiri. Kalau tengok ke kanan kiri nanti bahaya, lurus. Iya. Sini, duduk. Iya. Mau kemana Ibu Ayu? Jalan sore-sore biasa. Wah, mau lari-lari, sok jogging gitu. Iya. Pas sama Pak Tony nih, aduh. Apa tuh? Apa banyak tuh? Lah. Kita ini banyak yang mau dicerita. Alah, gitu. Tadi jalan lewat diem-diem aja, nggak nengok kanan kiri, nggak tahu awak duduk di sini. Apa rupanya? Apa mau cerita nih Pak Ayu nih? Banyak lah Pak yang mau cerita ini Pak. Gimana lah ini Pak ya? Apa masalah? Agak gimana gitu ya Pak sama anak-anak gitu. Agak lesu gitu Pak anak-anaknya, kurang semangat belajar. Gak semangat, lesu. Nanti kalau dikasih tugas diam aja gitu Pak. Gimana itu ya Pak ya, bingung saya. Oh gitu. Iya. Jadi rencana Ibu bagaimana untuk anak-anak itu rupanya? Siswanya kan males Pak. Kalau kita masuk nanti mereka maunya main. Kalau nggak nanti mereka sibuk sama tugas pelajaran lain. Atau nanti mereka sibuk sama dunianya sendiri gitu. Itu sama ini kayak gitu. Jadi saya pun kadang masuk, kita udah semangat mau ngasih bahan, tapi anak-anaknya males. Pak. Saya maunya males ya anak-anak itu ya Bu ya? Iya. Kalau saya sih maunya anak-anak itu semangat gitu Pak, masuk sekolah gitu, kita kasih bahan semangat. Oh Ibu Ayu masuk gitu, semangat gitu. Iya. Anaknya. Maunya anak-anak itu semangat ya, setiap kali Ibu masuk, anak-anak semangat dikasih
pembelajaran itu antusias untuk menanggapi ya. Jadi bisa menangkap di ininya gitu ya. Enggak malas-malesan gitu Bu ya. Iya, saya inginnya sih seperti itu Pak. Jadi biar anak-anaknya pun semangat, kita pun nanti masuk kelas pun juga semangat gitu. Cuman akhir-akhir ini lesu, lemah letih lesu gitu. Lemah letih lesu ya. Anak-anak lemah letih lesu. Iya iya iya. Eh, jadi kalau itu kan anak-anak kan males tuh. Anak-anak males belajar. Lemah, letih, lesu itu Bu Ayu kan. Iya Jadi Pak. kira-kira rencana Ibu Ayu untuk selanjutnya kan tidak mungkin tuh anak-anak dibiarkan begitu saja dengan kebiasaan lemah letih lesu malas-malas gitu kan. Terus rencana Ibu Ayu tuh anak-anak ini yang mau Ibu Ayu lakukan itu apa tuh? Gini Pak, saya terpikir begini, saya kepengen mengubah suasana kelas, saya kepengen mengubah semangat anak-anak supaya jadi lebih gitu kan. Jadi saya terpikir begini, saya mau merancang pembelajaran dengan sistem diskusi gitu sama anak-anaknya. Jadi saya pikir dengan diskusi itu sebenarnya saya harapin bisa semangat gitu. Jadi kan kalau diskusi kan mereka sama mereka temannya gitu. Jadi saya kepengen nanti mereka pun diskusi walaupun nanti mungkin nggak berani nanya sama saya gitu kan, atau misalnya ragu nanya sama saya, tapi karena dia punya kawan gitu, kepengennya ya sama kawan jadi cerita mereka bisa bertanya nggak malu-malu gitu. Jadi juga ada semangat untuk kalau nggak tahu dia tahu dirinya nggak tahu, jadi dia bisa bertanya ke temannya gitu. Jadi dengan diskusi, sarana diskusi itulah yang saya harapkan bisa meningkatkan kembali gitu semangatnya anak-anak kalau untuk mau belajar begitu Pak. Oh gitu, dibuat diskusi bersama kawan gitu ya. Berarti itu harus dibuat ya Bu, apa pemetaan siswa ya, dibagi per kelompok itu ya. Iya Pak, rencana Begitu. pengennya saya lihat dulu, rencananya kepengen saya lihat kemampuan anaknya dulu saya lihat. Jadi ketika nanti dikelompokkan jadi lebih mudah pengelompokannya supaya nggak ada Tom and Jerry di dalam kelompok gitu maksudnya kan. Oh iya, ya, iya betul Kan betul kalau betul. misalnya kita lihat nanti kemampuan anaknya bagaimana, cocok sama kawannya, jadi jalannya diskusi itu juga jadinya lancar. Nah Iya kalau ada iya Tom and Jerry kan susah Pak dalam satu iya iya. kelompok. Betul betul yang satu server gitu ya, jangan lain server nanti digabungkan Indosat sama Telkomsel susah ya tabrakan ya, kontra dia jadinya ya. Oh ya betul, jadi udah mantap tuh Bu Ayu, jadi dikelompokkan yang sesuai dengan karakter anak-anak itu ya. Server ini Iya. kemari, server ini kemari, dipilah-pilah gitu ya. Udah mantep itu Bu. Jadi kira-kira eh, eh, faktor keberhasilannya kalau Ibu buat begitu itu bagaimana tuh? Menurut Ibu? Kalau saya pikir, kalau saya pikir dengan cara seperti itu mungkin faktor keberhasilannya bisa di atas 75% sih Pak. Ditambah lagi kalau seandainya kita bisa memvariasikan tingkat kemampuan anak dalam belajar. Jadi kalau misalnya anak yang mampu, kita satu kelompokkan dengan anak yang butuh bimbingan lebih. Jadi kan sesama kawan mereka bisa cerita, sesama kawan mereka bisa bertanya. Kalaupun nanti pakai bahasa mereka sehari-hari bahasa daerah kan juga mereka pun saya rasa lebih nyaman gitu. Iya ya. Kalau kita mungkin namanya tuh persebaya gitu mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Jadi jadi kalau misalnya kita buat seperti itu, jadi anak-anak yang nggak ngerti berani gitu nanya sama kawannya. Kalau mereka ragu nanya sama saya gitu. Itu sih niatnya saya Pak, rencananya saya. Jadi Oh, begitu. berdasarkan kebutuhan anaknya, berdasarkan kemampuan belajar anaknya, berdasarkan gaya belajar anaknya. Jadi kalau divariasikan, yang saya bayangkan sih diskusinya bakalan hidup gitu Pak. Wah, iya iya iya. Kalau Ibu bayangkan tuh suasana seperti itu, kalau seandainya beginilah, Ibu laksanakanlah mulai Senin besok gitu kan. Kalau Ibu bayangkan rencana itu berjalan dengan baik, jangka waktu keberhasilannya itu lama apa tidak tuh? Hmm. Um,
Kalau saya sih mungkin akan membuat rencana jangka pendek dulu ya Pak ya, Jangka supaya pendek ya? lebih nampak. Oh, Supaya dibuat lebih jangka nampak. pendek dulu ya? Iya, misalnya untuk 1 minggu atau untuk 2 minggu dulu, supaya niat saya begini Pak, nanti kalau misalnya nggak cocok dengan diskusi, masih bisa saya ganti lagi. Jadi kalau kita buat dalam jangka panjang, nanti nggak bisa sempat saya merefleksi dan saya mengganti metode dong, karena sifatnya jangka panjang. Itu bayangan saya sih Pak. Menurut Bapak gimana nih? Saya pun bingung ini, makanya cerita Itu sama udah Bapak cakep ini. itu begitu. Jadi sama itu kayak kita mau naik ke atas, ya naik tangga 1 dulu, tangga 2, tangga 3, baru naik ke atas, baru berhasil. Sama seperti yang Ibu bilang tadi, udah cakep itu. Buat jangka pendek dulu. Kalau memang berhasil, buat jangka menengahnya. Kalau berhasil, ya continue terus bersambung. Udah mantap itu Bu Ayu, saya dukung itu kalau memang itu perencanaan Ibu Ayu. Itu sudah mantap sekali tuh. Terus, ini komitmen apa nih yang bisa Ibu buat untuk pembelajaran itu? Saya sih tetap berkomitmen sama anak ya Pak ya, karena kita guru kan sekarang udah harus berpihak pada siswa gitu kan Pak. Jadi komitmen saya tetap sama anak gitu kan. Nah, saya berusaha gimana caranya anaknya bisa enak belajar, terus juga mau belajar, terus juga materi yang saya berikan juga bisa mereka aplikasikan untuk kehidupan mereka sehari-hari gitu kan Pak. Nah, yang tentu saja yang paling penting itu komitmen tetap terus melaksanakan gitu. Jangan sehari ini dilaksanakan, terus besoknya males, terus besoknya lagi nanti kita udahlah lagi nggak mood. Jadi Iya, komitmen iya. sepertinya harus benar-benar dipertahankan Pak, karena Iya, iya. memulainya gampang, mempertahankan itu ya susah. Betul, betul, betul ya. Komitmen untuk mempertanggungjawabkan waktu itu Bu ya. Wah, mantap Ibu Ayu. Kalau kalau ada penilaian 100 lebih, saya buat Ibu Ayu 101% saya setuju dengan apa yang mau Ibu Ayu laksanakan. Wah, keren itu. Pasti anak-anak akan senang Ibu Ayu. Ada apalagi Ibu Ayu mau mengubah suasana kelas gitu kan. Wah, itu keren itu. Jadi nggak monoton dia kan itu saja. Wah, mantap Ibu Ayu. Ya, mantap sekali. Jadi ya mudah-mudahan apa yang Ibu Ayu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, itulah dengan komitmen yang Ibu buat tadi ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan oleh peserta didik dengan rasa tanggung jawab mereka gitu kan. Jadi jangka waktu yang Ibu buat tadi itu jangka pendek itu ya mudah-mudahan jangankan jangka menengah, mudah-mudahan di jangka pendek yang Ibu Ayu buat itu sudah berhasil. Jadi udah mantap lah. Iya sih Pak, soalnya kalau terlalu panjang nanti payah kita mengevaluasi gitu, saya mikirnya ke situ sih. Evaluasinya nanti sulit, refleksi diri saya, memperbaiki diri saya juga lagi nanti kan. Iya, Nanti betul. tiba-tiba semester nanti nggak sempat lagi dong kalau udah ujian semester nanti kita untuk mengubah dan segala macamnya nanti. Iya ya, betul-betul evaluasi di akhir. Nanti kalau terlalu panjang susah Bu. Ya, betul juga tuh Bu. Iya ya. Gitu ya Pak. Ngomong-ngomong, Ibu Ayu mau kemana tadi? Oh iya, ini mau jalan tadi Pak, biasa sore-sore nyari cemilan. Ya oke lah. Ibu Ayu kalau mau jalan-jalan, ya mudah-mudahan apa yang Ibu Ayu ceritakan sama saya tadi itu bisa Ibu laksanakan dengan komitmen yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan anak peserta didik, bisa menjalankan apa yang Ibu Ayu buat. Semangat Ibu Ayu, pasti bisa. Buat jangka pendeknya. Iya, mantap. Kalau sudah sama Pak Tony lega jadinya saya ya. Iya, 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 iya. Oke lah Ibu Ayu kalau mau beli apa tadi cemilan gorengan. Boleh lah. Nanti kalau balik lagi kemari singgahin di sini gorengannya. Oke Pak Tony, baik siap. Oke, Terima kasih banyak dah. mendengarkan cerita saya dari tadi. Terima kasih. Iya, iya, iya. Ibu Oke, Ayu ya, hati-hati berangkatnya ya. saya jalan dulu ya Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati.